Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Inna asal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadun wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madan wa asrarud darin amin. Olah ruem ya. Ruem. Yaqulu deh. Iya. Yaqulu ngadawu sapa Ruem bin Ahmad. At-tasawwufu ari tasawuf eta mabniyun terbangun atau dibangun diadekeun ala salasi khisalin kana tilu pirang-pirang pekerti. Rupane at-tamassuku siji atau anu kahiji nyaeta cecekelan bil fakri kelawan fakir wal iftiqori jeung banget butuh wat tahaqququ jeung nyataaken bil bazli kelawan mere wal isari jeung ngaheulakeun jalma sejen watarku ta'arudi jeung ninggal melawani wal ikhtiyari jeung ikhtiar atau milih. Jadi menurut Imam Ruwaim bin Ahmad yang dinamakan tasawuf itu adalah mabniyun ala salasi khisalin. Jadi tasawuf itu adalah yang terbangun oleh 3 komponen. Jadi ada perilaku yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sufi. Pertama ada at-tamassuk bil fakri. Mereka tetap memegang kefakiran. Jadi menggenggam atau memegang kefakiran atau iftiqor ilallah. Jadi tetap merasakan butuh kepada Allah. Butuhnya itu kepada Gusti Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Karena apa? Karena yang lainnya itu ya masih sama seperti kita. Yang lainnya itu masih sama-sama fakir. Misalkan orang kaya, pejabat, itu tetap saja fakir. Maka sejatinya kita itu manusia itulah orang yang membutuhkan pada Allah. Jadi kita itu adalah fakir. Jadi mereka itu tetap akan memegang teguh kefakiran. Artinya butuh kepada Gusti Allah. Wa tahaqququ bil badli dan kemudian menyatakan bil badli. Mereka itu suka memberi. Mereka wal isar dan lebih mendahulukan orang lain. Ketika mereka memiliki sesuatu, maka sesuatu tersebut itu akan diberikan pada orang lain ketika orang lain tersebut minta, ketika orang tersebut membutuhkan. Walaupun mereka sama-sama butuh. Jadi tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Di saat orang lebih banyak mementingkan diri sendiri, maka mereka-mereka yang memiliki jiwa sufi itu akan mementingkan orang lain. Bahkan berdoa pun ya doanya itu mereka mendoakan orang lain, mendoakan orang banyak. Nah, biasanya para wali itu ya mendoakan para umatnya Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma farij an ummati Muhammad. Itu diantara salah satu dari ciri para sufi. Hatinya itu penuh dengan kasih sayang kepada sesamanya, kepada makhluk.
Makanya mereka tahakkuk bil badli, isar, memberi mengutamakan orang lain, memberi kepada orang lain ketika mereka memiliki sesuatu. Wa tarku ta'arudi, dan tidak melawan, wal ikhtiyar, dan tidak ada pilihan dalam kehidupannya. Mereka sudah memasrahkan dirinya pada Allah, tawakal, tafwid, mempercayakan segala urusannya itu kepada Allah, tidak percaya pada selain Allah, bahkan kepada dirinya sendiri tidak percaya, tidak mengandalkan pada dirinya sendiri, lebih mengutamakan Allah, percayanya kepada Allah. Wa qala dengan dawu sapa Ma'ruf al-Karhi, Syekh Ma'ruf al-Karhi, at-tasawufu ari tasawuf wa ya tasawuf eta al-akhdhu ngalap bil haqaiqi kelan pirang-pirang hakikat, wal ya'su jeung ngerasa pegot atau ngerasa atau putus asa lah bahasa kita ya. Wal ya'su jeung putus asa mimma tina perkara fi aidil khalaiqi anu tetep dina pirang-pirang kekuasaan makhluk, pirang-pirang makhluk. Kata Imam Ma'ruf al-Karhi, tasawuf itu adalah al-akhdhu bil haqaiq, mengambil hakikat. Itu tadi, jadi mereka itu sudah percayanya kepada Allah, maka segala sesuatunya itu terserah Allah, dan mereka itu akan berpegang teguhnya kepada Allah. Hakikatnya kita semua itu milik Allah. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sudah tahu bahwasanya hakikatnya semua yang ada di dunia itu milik Allah, maka akan kembali pada Allah dan mempertanggungjawabkan semua amal atau semua perilakunya ketika di dunia kepada Allah, maka dia akan sibuk kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak berhubungan dengan ridhonya Gusti Allah. Jadi taqarrub, lebih banyak mendekatkan diri pada Allah untuk menggapai ridha Allah, meninggalkan segala hal yang tidak ada manfaatnya tadi. Jadi ditinggalkan yang tidak perlu, tinggalkan yang tidak manfaat. Karena mereka tahu la mani'a atau la nafi'a wala doro wala mani'a wala mu'tiya wairuhu. Jadi tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan madarat, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa memberi kecuali Gusti Allah saja. Sehingga mereka lebih sibuk untuk beribadah atau sibuk bertaqarrub ilallah, sibuk mendekatkan diri pada Allah, sibuk untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Wa ya'su mimma fi aidil khalaiq, dan dia sudah putus asa dengan apa-apa yang ada pada diri makhluk, tidak mengharapkan sesuatu pun pada orang lain, karena kaitannya sudah kepada Allah, hubungannya langsung kepada Allah. Orang lain punya jabatan tinggi, orang lain punya harta yang banyak, ya sudah tidak mengharap ke situ, sudah tidak peduli. Silahkan itu orang lain. Mereka tidak mengharap-harap hartanya orang lain, tidak mengharap-harap bagian yang bukan miliknya. Karena bagian miliknya itu adalah apa yang dia miliki, apa yang telah diberi oleh Allah, maka itu yang akan disyukuri, akan dinikmati.
Kalau dikasihnya banyak yang disyukuri, kasih sedikit juga ya tetap disyukuri. Wa qala ngandawu sapa Hamdun Al-Qassar, ishab kudu ngabaturan sapa anjeun as-sufiyataka jalma sufi atau ka ahli tasawuf. Fa inna lil qabihi maka saanyana eta tetep ka fa inna lil qabihi maka saanyana eta tetep perkara atau bikin perkara anu goreng indahum munggu sufia wujuhan aya pirang-pirang wajah, pirang-pirang jalan, beberapa arah minal ma'adziri tina pirang-pirang uzur walaisa jeung teu aya eta lil hasani pikeun kebagusan indahum munggu sufia kabirun perkara anu gede, perkara anu agung, atau kabiru mauqi'in perkara anu agung anu di arep-arep atau anu tumiba. Yu'azimuna pada ngagungakeun sapa sufiyah ka anjeun bi kelawan sebab hasan. Menurut Syekh Hamdun Al-Qassar, ishabis sufiyah, jadi barengilah orang-orang yang sufi, barengilah mereka-mereka yang ahli tasawuf. Karena ketika ada perkara yang jelek, maka menurut sufi itu nanti ada beberapa wajah. Mungkin saja ada udzur. Jadi tidak langsung dianggap salah, tidak langsung jelek-jelekan, tidak langsung dikucilkan. Tapi dilihat dulu kenapa bisa melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian nanti diarahkan pada hal-hal yang baik. Jangan langsung dikucilkan, ditinggalkan, atau dihina, dibully. Tidak. Karena hati mereka itu penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Ada orang yang bersalah, ada orang yang melakukan kejelekan, itu ya nanti dirangkul supaya apa? Supaya mereka itu tersadar, supaya mereka itu kembali kepada jalan yang benar, tidak malah ditinggalkan atau dihina. Wah, dasar ini, dasar itu, nah tidak. Tapi mereka akan meneliti dan ya merangkul untuk memperbaiki perilaku orang tersebut. Jadi mengajak pada kebenaran lagi. Nah, walaysa lil hasani indahum kabiru mauqi'in yu'azimunaka bihi. Dan tidak ada kebaikan menurut mereka itu sesuatu yang sangat besar yang diharap-harapkan, sesuatu yang menurut mereka menghasilkan manfaat yang besar, tidak. Jadi sesuatu yang besar itu sesuatu yang bagus tadi itu dianggapnya ya biasa saja. Bahkan mereka mengiklankan atau mengumumkan kepada orang lain untuk apa? Waduh, saya belum sampai pada tujuanku. Karena kebaikan itu masih ada yang lebih baik lagi, Mungkin mereka terus akan menggapai, mereka akan terus memperbaiki perilakunya untuk menjadi lebih baik. Sekarang harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, yang besok nanti harus lebih baik dari sekarang. Terus, jadi tiap hari itu mereka akan terus memperbaiki perilakunya, memperbaiki ibadahnya dengan Allah. Dan itu sampai mati. Mereka para ahli tasawuf akan selalu memperbaiki perilakunya, memperbaiki ibadahnya itu
sampai akhir hayat mereka.